Kita mulai masuk melihat apa sebenarnya dampak pandemi ini. Pertama, dengan lockdown, begitu banyak kantor-kantor yang merumahkan karyawannya bekerja dari rumah, bahkan ada yang dari sebelum dilarang pulang, ada yang sudah kembali, yang tinggal di Bandung, tinggal di mana, sudah bekerja dari tempat asalnya. Dengan teknologi, dengan internet, itu bisa dilakukan. Sehingga perusahaan sudah merasa luar biasa, dia bisa menghemat. Bayangkan sewa kantor yang per square meter sekian-sekian dolar, membayar maintenance dan lain-lain, AC, listrik, dan lain-lain, itu OPEX, operational expenditure, pengeluaran operasional bisa sangat jauh dihemat. Sehingga banyak perusahaan di mana persaingan sudah akan sangat ketat, di mana profit margin kalau di level dasar dan level keamanan itu sifatnya seperti komoditi, tidak bisa mencapai premium price, sehingga yang namanya profit margin jelas akan seperti komoditi, tipis mengandalkan volume. Jadi semua akan berhemat di level perusahaan, apalagi kita sebagai level perorangan personal. Jadi harus berhemat sekali. Dengan teknologi bisa banyak dihemat. Dengan karyawan bisa bekerja di mana saja. Dan meeting-meeting tidak harus berkumpul lagi. Jadi kalau ada karyawan memang tugasnya berpencar ke daerah-daerah operasi untuk tugas-tugas tertentu, mereka bisa meeting dari tempat itu sekaligus pada saat yang bersamaan. Kebetulan saya sudah menerapkan ini sejak 3 tahun yang lalu. Dan itu sangat bisa. Dan ini akan menjadi keharusan buat perusahaan-perusahaan. Sehingga perkantoran-perkantoran akan menjadi sepi. Gedung-gedung perkantoran yang tadinya begitu berjejal akan sepi. Toh setelah pembatasan berskala besar ini atau lockdown diperlonggar, tetap harus dilakukan protokol kesehatan COVID-19. Jaga jarak dan lain-lain. Kita lihat sendiri di Wuhan sudah berjangkit ulang, berjangkit kembali, walaupun langsung mereka atasi. Jadi tidak akan sama lagi. Tadi sudah kita singgung tentang job, bisa dilakukan di rumah dan secara virtual, meetingnya, timnya, dan lain-lain bisa secara virtual. Beruntung sekali teman-teman yang memang saya sudah coach sejak beberapa tahun yang lalu, sangat merasakan ini. Beberapa tahun yang lalu, teman-teman itu sudah meeting secara virtual. Memang waktu itu teknologinya belum seperti sekarang. Zoom dan lain-lain sudah sangat mudah dan murah. Waktu itu masih pakai satelit, sehingga dengan perangkat meeting yang lumayan mahal. Jadi sekarang sudah murah sekali di genggaman tangan, dengan laptop bisa. Jadi job bisa dilakukan di mana saja. Kota-kota besar akan menjadi longgar, tidak padat lagi. Banyak orang yang akan ke tempat yang lebih nyaman, lebih segar, tidak desak-desakan. Tidak harus di kota bayar kontrakan semahal itu, tiap bulan harus sekian persen dari income kita untuk membayar kontrakan, kos-kosan, dan lain-lain. Kita bisa bekerja dari tempat asal kita dengan quality life yang lebih baik. Sehingga kota besar tidak akan sepadat, walaupun tidak akan sepi seperti kota hantu, tapi lebih banyak ke semacam nostalgia, semacam wisata menuju ke fasilitas-fasilitas modern yang memang sudah keburu dibangun di sana. Yang berikut, dampak lanjutan dari COVID ini bahwa bakat dan human capital menjadi borderless. Saya sering menyebut-nyebut borderless capacity, borderless kompetensi, yang bisa menjadi human capital ini sudah pasti menjadi kenyataan yang sangat akan menjadi biasa, umum, jamak, lazim. Tidak bisa tidak lagi. Jadi sebetulnya di balik begitu banyak derita
yang didatangkan oleh pandemi C-19 ini, sebenarnya begitu banyak opportunity yang terbuka. Bahwa kita bisa menjual apa yang kita punya, bakat, talent, dalam bentuk kompetensi dan kapasitas, tentu dalam bentuk outcome yang diinginkan oleh si pemberi pekerjaan, dengan cara yang dari remote, dari jarak jauh, dengan cara yang lebih canggih, dan dengan cara pemasaran yang jauh lebih murah ketimbang kita harus melakukannya secara temu fisik, temu muka. Jadi begitu banyak hal yang terjadi, begitu banyak hal yang berubah, sehingga menjadikan kita harus mereka ulang, meramu ulang skill set yang kita punya, agar siap untuk dijual, karena kebutuhan akan kompetensi dan kapasitas yang tertanam di dalam diri tenaga kerja, itu tidak berkurang sedikit pun, cuman berubah wujudnya, sangat berubah drastis, cuman tidak berkurang. Karena life must go on, dunia tetap berputar, jadi tidak berhenti, bahwa kebutuhan itu tetap ada. Mari kita lihat kenapa kebutuhan tetap ada. Saya ingin mengajak teman-teman masuk ke makroekonomi. Bagi teman-teman yang belajar ekonomi tentu sudah paham akan gambar ini, walaupun bentuknya yang ini sudah saya modifikasi. Kita perhatikan di sini ada household, kalau bahasa aslinya sana. Ini adalah masyarakat. Di sini adalah dunia usaha, mereka sebut korporasi. Saya memodifnya menjadi terdiri dari korporasi besar dan UKM, dan banyak sektor informal lain di sini, di mana dunia usaha menjadi demand yang membutuhkan tenaga kerja. Saya sering menyebutnya bukan tenaga kerja, sebab manusia tenaga kerja adalah biaya, cost. Sedangkan yang dibutuhkan sebenarnya adalah kompetensi dan kapasitas yang tertanam, yang dibawa oleh si tenaga kerja itu. Jadi ini pasar kebutuhan kompetensi dan kapasitas, saya sering menyebutnya begitu. Dan masyarakat adalah penyedia kompetensi dan kapasitas. Di sini kebutuhannya ada yang tentang keuangan, ada yang tentang teknologi, ada yang non-teknologi, ada yang tenaga kerja saja, ada yang membutuhkan kapasitas.